Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Apakah para sahabat sekalian masih ingat dengan Dr. Tifa yang melejit namanya saat dunia ini dihebohkan oleh pandemi COVID-19? Dan salah satu pernyataan beliau yang pernah diangkat juga di channel Saiful Zaman adalah pada awal Januari 2021, di mana dirinya mengatakan kalau nanti di tahun 2021 itu akan terjadi lonjakan yang besar pada kasus COVID-19 dan kasus-kasus kematian akan terjadi banyak sekali. Heboh, dokter meninggal usai divaksin, Dr. Tifauzia nyindir lagi, .2. Kejadian serupa akan mewarnai 2021. Menanggapi kasus meninggalnya dokter tersebut, akademisi dan peneliti dari Lembaga Ahlina Institute, Dr. Tifauzia Tiasuma kembali menyentil pemerintah. Kejadian seperti ini akan mewarnai hari-hari di tahun 2021. Kejadian ikutan pasca imunisasi akan dicatat dan dilaporkan, kata Dr. Tifa melalui akun Facebook Tifauzia Tiasuma. Dan benar kan, kalau nggak salah ingat intervalnya tuh antara bulan Mei sampai bulan Juli. Dan saat itu kasus kematian COVID-19 luar biasa besar sekali di Indonesia. Padahal kan mulai digalakan vaksin pertama. Dan setelah vaksin pertama tersebut malah naik dan akhirnya banyak kematian yang terjadi. Dan salah satu yang meninggal dunia di masa tersebut adalah ayah saya sendiri. Nah, Dr. Tifa pada tanggal 17 April 2022, hari Minggu ya, di salah satu artikel yang diangkat oleh portal islam.com dengan judul Dr. Tifa .2, buzzer bentar lagi punah dan satu-satu ditendang. Ya, Dr. Tifa memang tidak hanya merupakan sosok yang keras saat membahas COVID-19, tapi dia juga termasuk sosok yang cukup keras saat menyampaikan analisanya mengenai politik yang ada di Indonesia. Kita bacakan bersama-sama beritanya ya. Para buzzer yang menyebarkan kebencian dan adu domba di media sosial tak lama lagi tidak dipakai lagi. Jadi buat anak muda yang sempat bercita-cita jadi buzzer udah nggak bisa nih. Pembina mereka sudah tidak ada di lingkaran kekuasaan. Nah, untuk sahabat yang tahu siapa yang dimaksud dengan pembina dan sudah tidak ada di lingkar kekuasaan ini, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah ya. Nah, pada hari Sabtu 16 April 2022, Dr. Tifauzia Tiasuma di akun Twitternya @Dr.Tifa mengatakan masa depan buzzer tanda tanya bentar lagi punah kok satu-satu ditendang. Dia melanjutkan, Mahkamah Internasional sudah mention. Media US, Amerika maksudnya, terus Europe, Eropa, dan Australia sudah ramai berita tentang presiden pembohong dan penipu. Sebenarnya masalah tentang sosok Pak Jokowi di mata media internasional sudah beberapa kali diangkat dan saya pernah tanpa sengaja menonton sebuah video yang sayangnya saya waktu itu tidak save dan saya tidak ingat judulnya apa. Di video yang dinarasikan oleh orang asing tersebut diceritakan bagaimana Jokowi di periode pertamanya saat itu banyak melakukan kebohongan-kebohongan yang belum terekspos oleh publik di Indonesia. Ya, tapi berhubung karena saya benar-benar lupa judulnya apa, saya juga lupa channelnya apa, ya jadi saya nggak bisa kasih bukti ya, bisa dianggap hoax lah apa yang saya katakan. Saya hanya menceritakan pengalaman saya saja. Gitu ya, mau percaya syukur nggak juga nggak apa-apa.
Nah, menurut Dr. Tifa, majikan para buzzer panik melihat perubahan kekuasaan sehingga tidak bisa memberikan makan kepada gerombolan yang suka adu domba di media sosial itu. Kongsi pecah, majikan panik sendiri, mana ingat lagi kasih makan peliharaan. Kita simak dengan sabar, papar Dr. Tifa. Lalu di artikel ini juga dituliskan kalau Amerika Serikat ini menyoroti buzzer hingga kabar penggunaan spyware atau perangkat pengintai yang dibuat oleh Israel. Menurut laporan Amerika Serikat ini, peretas atau hacker pendukung Presiden Jokowi sering melakukan doxing terhadap kelompok-kelompok penggiat HAM. Hacker sendiri mengganggu acara-acara online dan meretas akun-akun media sosial serta mengintimidasi pengkritik pemerintah. Mereka mengutip SafeNet dalam laporan 2020. Ada 147 serangan digital, kebanyakan terjadi saat Oktober, yakni selama marak demonstrasi terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, saya juga waktu masa-masa demonstrasi UU Ciptaker ini baru mendengar istilah doxing dari media-media di internet karena memang banyak sekali pendemo dan juga mahasiswa yang mengalami doxing saat itu. Amerika Serikat juga mengulas peretasan webinar ICW pada 17 Mei, panggilan nomor asing yang dialami pegawai ICW dan cyber harassment yang dialami mahasiswa Universitas Teknokra di Lampung bernama Khairul pada Juni 2021. Pada Juli 2021, anggota kelompok blok politik pelajar dituduh sebagai dalang demonstrasi Jokowi Endgame. Data pribadi mereka disebar secara online dan mereka menerima ancaman pembunuhan. Ya, ini adalah bahaya yang sangat besar dari doxing. LSM dan media melaporkan ada kelompok bayaran pasukan siber, biasa disebut buzzers, menggunakan bot dan akun media sosial palsu untuk membentuk wacana online. Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro pemerintah maupun anti pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejumlah operasi buzzer, tulis laporan Amerika Serikat. Ya, ini adalah rahasia umum yang sekarang kita sebagai rakyat jelata sudah mengetahui, dan dengan diangkatnya topik ini oleh media di Amerika Serikat, ini berarti hal ini sudah menjadi sebuah wacana serius, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional. Saya nggak tahu nih, yang mengawali buzzer-buzzer ini apakah dari luar negeri dulu, ataukah memang Indonesia aja yang cukup kreatif untuk mengawali perbuzzeran di kancah politik seperti sekarang ini. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.